Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi ya dengan saya Pak Satriwan Salim. Nah, pada sesi kesempatan ini kita sekarang membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita singkat P5 ya. Nah, Bapak Ibu, P5 ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi pembeda ya, atau menjadi distingsi dari kurikulum sebelumnya. Nah, ini yang agak berbeda nih ya, si P5 ini. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, alangkah lebih baik kita memahami profil pelajar Pancasila. Nah, dalam sesi yang lain saya pernah menyampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional itu kalau kita buat intisarinya ya atau secara esensial itu kita bulatkan menjadi dua komponen pokok. Yang pertama untuk membangun kompetensi peserta didik dan yang kedua adalah membangun atau membentuk karakter. Nah, di kurikulum Merdeka tujuan pendidikan nasional kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian karakter yang termanifestasi di dalam yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya kan? Nah, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya bukan barang baru juga ya, secara esensial ya, secara value gitu, karena tentu diambil dielaborasi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ada berapa dimensi, disebutnya sekarang dimensi ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ada berapa dimensi di dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi yang saya di banyak tempat dalam pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, saya menyebutnya dengan akronim makan roti manis gitu ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, akhlak mulia, ya kan. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian T yang berikutnya adalah kreatif, man-nya adalah mandiri, dan S yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, inilah profil peserta didik yang kita damba-dambakan, yang tentunya diambil dari tujuan pendidikan nasional dan tentunya dari ideologi dan dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, salah satu jalannya yaitu dengan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya kan? Yang sifatnya kokurikuler gitu ya, kokurikuler yang dinamakan dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Jadi P5 itu Bapak Ibu merupakan kegiatan yang sifatnya kokurikuler, ya kan? Yang terpisah dari kegiatan kegiatan pembelajaran intrakurikuler gitu ya. Kalau di intrakurikuler kita sering menyebutnya ya ini untuk mencapai CP kan gitu ya, capaian pembelajaran. Tetapi kalau di kokurikuler maksud saya P5 ya dia kokurikuler, capaiannya nanti ya disesuaikan dengan dimensi yang tadi ada 6 ya, kemudian elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu diketahui dan perlu diingat terkait dengan dimensi, kemudian elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila ini tentunya merujuk kepada regulasi ya, lagi-lagi regulasi dari Kemdikbud nih berdasarkan keputusan Kepala BSKP nomor 009 tahun 2022 ya tentang dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Kalau tentang capaian pembelajaran pernah saya sampaikan itu nomor 033 ya, keputusan Kepala BSKP tahun 2022 untuk yang mata pelajaran. Nah, jadi kalau kita urai Bapak Ibu, kegiatan si proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dalam implementasinya ya ini banyak menghadapi tentu hambatan-hambatan atau kendala-kendala. Kalau tidak saya katakan sebagai miskonsepsi gitu ya misalnya. Nah, apa di antara kendala atau hambatan ya atau misalnya miskonsepsi di dalam perancangan proyek P5 ini? Sebelumnya saya pikir ini hal yang wajar ya, yang normal karena ini baru 2 tahun ya, baru 2 tahun sampai 3 tahun itu juga belum semua sekolah gitu yang diberikan informasi yang memadai gitu. Nah, tapi untuk kita luruskan kembali ya, agar kembali ke jalan yang benar, kira-kira begitu ya. Ada miskonsepsi misalnya proyek P5 ini harus dikawinkan atau diintegrasikan ke dalam capaian pembelajaran. Nah, ini muncul di awal-awal ya kurikulum Merdeka. Padahal dia terpisah gitu Bapak Ibu ya, terpisah. Beda memang di madrasah nanti.
Ya, kalau di sekolah dia terpisah, kalau di madrasah ada beberapa opsi. Kalau tidak salah ada 3 opsi kalau di madrasah nih ya. Mengawinkan capaian pembelajaran atau mengintegrasikan capaian pembelajaran dengan project P5. Dan di madrasah tidak hanya P5, tetapi ada tambahannya yaitu PPRA. Nah, ini penting nih untuk teman-teman guru hebat dari madrasah ya, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin gitu. Nah, ada PPRA. Jadi di madrasah itu ada project P5 dan PPRA. Nah, kemudian skema yang kedua di madrasah ya, bisa mengintegrasikan, bisa terpisah antara project P5 PPRA dengan CP dan bisa juga melalui ekstrakurikuler. Nah, itu khususon ya untuk madrasah. Balik kita ke yang konsep umum lagi. Nah, itu diantara miskonsepsi di sekolah banyak terjadi itu. Bagaimana harus mengintegrasikan ke dalam CP, ke dalam topik-topik di setiap mata pelajaran gitu. Dan dilaksanakan sendiri-sendiri. Pelajaran IPA membuat proyek P5 sendiri, IPS buat proyek P5 sendiri gitu ya. Pendidikan Pancasila juga, bahasa Inggris juga sendiri gitu, matematika sendiri, olahraga. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Dia adalah kegiatan yang kolaborasi ya kan, semua mata pelajaran dengan alokasi jam pelajaran tersendiri. Ya kan, yang diambil kira-kira sekitar 20-30% gitu. Yang nanti ditentukan oleh wakil kepala sekolah kita terkait dengan skemanya seperti apa si project itu. Nah, ada lagi miskonsepsi, misalnya project itu harus ada perayaannya, puncak perayaannya gitu ya, atau panen rayanya gitu ya. Nah, jadi momentum panen karya atau unjuk produk ya kan di satu hari tertentu itu dari project P5, perayaan P5 itu digunakan untuk ya kan ajang ya mengapresiasi hasil karya anak-anak kita, bukan ajang menghakimi ya atau mengevaluasi ini nilainya bagus, ini nilainya kurang bagus gitu ya. Bukan, tetapi mengapresiasi karena anak-anak kita sudah bekerja keras, mereka bersama-sama dengan temannya melakukan satu proyek gitu ya. Kemudian hasil karya ya anak-anak kita itu ditampilkan gitu untuk diberikan apresiasi, untuk diberikan pujian gitu. Tentu boleh juga ada feedback, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu merasa ini merupakan hasil karya mereka secara kolektif gitu kan ya. Kemudian ini diapresiasi, andaikan pun ada feedback yang sifatnya lebih membangun ya, yang lebih konstruktif. Ya kan, bukan tadi saya katakan untuk menghakimi ini salah, ini produknya kurang baik dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita luruskan, dan yang paling penting juga tidak membebani orang tua secara finansial ya kan. Kemudian ada lagi miskonsepsi dalam implementasi P5 ini adalah perayaannya itu misalnya kalau dia mengambil temanya Bhinneka Tunggal Ika, perayaan P5 itu harus dengan peragaan busana misalnya gitu ya, harus meminjam baju-baju adat gitu, lalu diperagakan pakaian adatnya masing-masing. Kalau dia bentuknya kuliner itu harus ditampilkan, lalu dilombakan gitu ya, bahkan ada jurinya yang menilai gitu. Nah, ini justru ya tidak sesuai dengan regulasi dan tidak sesuai dengan spirit kurikulum merdeka. Dan termasuk di dalam spirit P5 itu sendiri, yang mana ya kan implementasi P5 itu mesti mengacu kepada dimensi ya kan, elemen dan subelemen. Yang kita lihat itu bagaimana nilai-nilai Pancasila terinternalisasi ya kan, dimensi profil pelajar Pancasila itu terinternalisasi ke dalam diri anak, teraktualisasi, termanifestasi, terwujudkan, bahkan menjadi habitus ya kan, menjadi kebiasaan anak-anak ya kan di dalam proses pembelajaran proyek.
Ya kan, maksud saya adalah bagaimana dimensi-dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila tadi itu terwujud di dalam proses pelaksanaan proyek. Selama proses proyek itu yang misalnya satu proyek itu 3 minggu sampai 1 bulan misalnya gitu ya. Jadi bukan menilai di akhir sebagaimana asesmen sumatif ya kan. Kalau asesmen sumatif kan memang menilai di akhir tercapai nggak capaian pembelajarannya gitu kan. Lalu dikasih angka. Sedangkan kalau proyek P5 tidak demikian gitu. Lebih kepada bagaimana menilai ketercapaian dimensi elemen subelemen selama proses pembelajaran proyek. Jadi proyek ini juga bagian dari sebuah pembelajaran Bapak Ibu semua. Nah, saya pernah menemukan juga misalnya di sekolah gitu ya, termasuk madrasah, ketika anak-anak melaksanakan proyek ya, anak-anak mengatakan ini jam kos Pak. Apa itu jam kos? Jam kosong katanya. Ya kan? Kenapa jam kosong? Karena guru-gurunya nggak ngajar katanya gitu. Ini proyek kan hari merdeka katanya gitu ya. Nah ini hari merdeka belajar. Lah kenapa saya bilang kan? Ya karena kami tidak belajar Pak. Makanya jam kos katanya. Wah, kenapa anak-anak sampai memahami bahwa hari proyek itu adalah hari merdeka belajar ya dengan bentuk jam kosong? Ada beberapa asumsi. Yang pertama, kita sebagai guru tidak mendampingi anak-anak kita. Ya kan, tidak memberikan pemahaman yang utuh bahwa proyek P5 itu sendiri pun bagian dari sebuah proses pembelajaran. Ya kan, kalau kita lihat secara konseptual gitu kan, yang namanya belajar kan ada interaksi antara antara guru kemudian murid dengan konten, dengan ilmu pengetahuan kan gitu. Nah, proyek pun di situ ada ilmu pengetahuan. Ya kan, ada ilmu pengetahuan di situ. Bagaimana misalnya melaksanakan proyek yang temanya kearifan lokal. Kan anak-anak harus diberikan pengetahuan dulu kan tentang kearifan lokal itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau guru tidak mendampingi anak selama proses pembelajaran P5, ya wajar saja anak memahami jam proyek sebagai jam kosong, ya kan? Atau proyek itu bukan pembelajaran gitu. Nah, ini yang saya pikir tidak sesuai dengan spirit P5 itu sendiri. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, menjadikan itu habitus ketika kita ini otokritik ya, karena saya juga sebagai guru gitu, kita tidak mendampingin anak-anak kita selama proses proyek gitu. Nah, itu diantara miskonsepsi yang harus kita luruskan gitu. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.